Karena yang kita minta, kita mohonkan itu kepada Sang Maha segalanya. Dia tahu semuanya. Alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ika Tamaradiri kali ini dapat membersamai jemaah manajemen Islam dengan tema manajemen doa, the power of doa. Tentu saja bersama dengan guru kita Ustadz Juli Murtado. Doa merupakan kegiatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu, dan doa juga seringkali kita dengar merupakan senjata dari umat Islam. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan mendengarkan dan memperdalam mengenai doa, tentang makna doa, kiat-kiat doa, dan adab doa dari guru kita. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri dengan membaca hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Maka kami ingin kita bersama-sama meluruskan niat kita. Kita bisa mendapatkan barokah Allah. Barokah Allah berupa ilmu, berupa pahala, berupa doa malaikat yang sedang menyaksikan majelis taklim kita ini, sehingga menjadi berkah kita. Oke. Maka optimalkan dengan cara memahami, terus akhirnya mengimaninya menjadi bagian cahaya kita, membuat terang benderang dalam kehidupan, menjadikan bekal kita mendapat pahala, menjadikan bekal ilmu kita untuk mengelola kehidupan yang baik. Nah, doa yang pertama itu dilakukan oleh Nabi Adam. Pusing jeblok ning bumi karena nikmat tanpa batas dilakoni, hanya satu yang dilarang, lah kok dia kecantol setan, kebujuk setan, bahwa setan itu luar biasa. Akhirnya jatuhlah ke bumi. Dan di situ sapa sing ngikuti tuntunan Allah, maka dia wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak khawatir, tidak takut, tidak bersedih hati. Nah, jadi begitu turun, terpisah bojone sama Nabi Adam. Pertama kali neng donya, di situ sudah tahunan, hutan-hutan raksasa itu gede kabeh. Mungkin gajah ya gede gitu ya. Kalau sekarang gajah itu ini paling anunya. Tapi kalau kita lihat di Ngawi, ada anunya gajah, itu gajahnya apa? Telalinya itu, gadingnya itu ada kira-kira 6 meter. Gajahnya ya sak klopo luwih itu, klopo. Zaman kuwi. Tahun-tahun, puluhan tahun golek bojoku nyanyi, mungkin bojone meh nyedek, terus dia sak bosen terus kok gak ketemu aku tak rono, dan sampai gak ketemu. Bayangno, mung sak donya, sitok ceblok sana sitok sini. Doalah yang bisa mempertemukan mereka. Sok nek haji, seraplah itu di bukit yang namanya Bukit Jabal Rahmah. Nah, itulah kekuatan
doa, the power of doa yang kita pelajari pada sore hari ini. Itu luar biasa, gak ada nilainya. Kenapa? Karena yang kita minta, kita mohonkan itu kepada Sang Maha segalanya. Dia tahu semuanya. Alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim. Saya membrebes itu kalau ada ayat itu. Dia tahu yang tersembunyi maupun yang nyoto. Tapi ujung-ujungnya itu dipertaruhkan kredibilitas Allah yang memang sudah kredibel. Kitalah yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Dikedepankan Dia hamba-hambanya, manusia dan seluruh ciptaannya itu Dia rahmani, Dia rohimi. Sesuatu yang nilainya luar biasa. Maka kalau membina hubungan ke anak dan sebagainya ke orang, tapi nomor satu jurusnya itu bersikaplah Rahman dan Rahim di dalam keadaan apapun, maka itu akan paling jitu membina silaturahim. Jadi kekuatan doa begitu. Nabi Musa sudah di ujung kabeh itu bingung, pasukannya ndang teko beribu-ribu pasukan dengan penuh pedang, iku mati iku piye iku ning laut. Berdoa Nabi Musa, tepukkan itu tongkatmu, jebres. Nabi Musa gak ngerti sadurunge, wis kadang ujung itu yang penting kita berdoa sungguh-sungguh, selamatkan ya Allah. Itulah berdoa di dalam fina, berdoa dalam kebenaran, niatnya apik, pengen nyelametne Bani Israel ya dari kezaliman mereka, walaupun membelayu, akhirnya dikon ngasih tongkat. Nabi Musa sadurunge gak ngerti nanti ini cara nyelamatnya Allah gimana. Ternyata dikasih tuntunan, pentungan itu laut membelah cerewet. Akhirnya nggak ada yang sempat nyentuh musuhnya. Bani Israel selamat 100%, musuhnya mati 100%. Dan rajanya diselamatkan oleh Allah. Profesor yang meneliti itu, Profesor Bukhel, akhirnya masuk Islam. Contoh seperti itu. Jadi luar biasa doa itu. Bayangin ya, kan nggak menungso jutaan iso belah laut, nggak bisa. Kadang zaman sekarang itu ndongo aja kita wegah. Ndongo itu ada di tasik tarif enggak? Enggak. Kau nek ndongo, kata Allah, kowe kudu sedekah sik nang masjid. Kan enggak harus ya. Walaupun kalau sedekah itu termasuk mendorong lancarnya doa kita. Ya, ambil bersedekah sambil doa, ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Anak saya begini, sambil ngelebok neng itu berdoa begitu, itu biasanya nembus ke langit itu kalau kita sungguh-sungguh. Jadi doa itu luar biasa. Habibie itu sudah mati, saya ngomong ya Habibie itu, karena jantungnya sudah beberapa operasi, terus akhirnya diganti mesin ya gitu ya, pompanya gitu ya. Tapi dia berdoa, ya Allah, selamatkan ya Allah, sisa umurku ini akan aku persembahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Maka dia kemana-mana itu, Habibie Center sampai sudah mati pun ya, dia masih banyak menyumbang ke sana. Dan dia diselamatkan, akhirnya bisa, malah istrinya lebih duluan meninggal. Padahal sakitnya lebih dulu Habibie waktu itu. Doa itu gratis. Tapi kenapa kita ini kok lola lali. Kadang-kadang manusia ya memang lali. Masuk saya itu kadang-kadang lali, kadang-kadang paem pengen gerusak-gerusuk gitu ya.
moro-moro kesedak itu. Yang namanya ri bandeng atau apa kok nek kene ya Allah. Lorone setengah mati. Nek ngene sampai ribuan tahun piye aku bayangne ngono lho Pak. Ya kayak gitu. Langsung ingat, aku demo kok lali gak ndonga gitu. Gitu loh Pak. Kita sering sekali di perjalanan gimana karena saya sering mobile ya. Oh itu pengalaman berkali-kali. Berdoa itu bisa menyelamatkan kita. Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Jenengan kalau mau berangkat pulang, mau bekerja dan sebagainya, maca kuwi percaya be Allah, tentu ojo bareng ngono terus matamu mbok tutupi ngebut gas mbok pancap ya gendeng itu nggih. Harus berdoa tapi tetap sunatullahnya kita perhatikan. Makanya ada orang dongo terus dipimpin yang masjid gitu ya. Muga-muga sesuk bantalku kebek emas misalnya kayak gitu. Ya gak iso. Sunatullahnya nggak dijalankan. Mau semua sunatullah itu harus sertai usaha. Maksud saya itu usaha maksimal berada di jalannya. Jangan usaha maksimal tapi untuk ngentet, ya kan? Ya. Untuk korupsi jangan begitu, tapi usaha untuk baik gitu ya. Ya. Berdoa ikhtiar sungguh-sungguh. Maka di dalam ilmu ikhtiar buka keran iki ya. Ini sudah baik, semuanya sudah baik, kotoran bersih, yang ganjel rezeki itu. Usahane gak usaha, ndonga tok ya gak iso. Usahane diarawi dari niat yang bagus, ada ilmunya, keyakinan yang kuat, jihad sungguh-sungguh itu ujung tombaknya. Dan jangan lupa doa dan tawakal itu energi nggak kelihatan, tapi cara jitu memancing, kunci utama memancing kekuatan pertolongan Allah. Mancing kekuatan pertolongan Allah itu nomor satu itu doa. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Jadi memang Allah menghendaki itu, menghendaki kesungguhan gitu. Ada orang yang punya pandangan Allah itu maha tahu, kita nggak perlu berdoa yo, mesti Allah maha tahu. Di dalam tuntunan banyak hal itu jangan dipakai. Kita sudah tahu bahwa Allah itu Rahman Rahim. Tapi kalau kita berdoa, maka itu mancing kekuatan. Jadi begitu banyaknya doa-doa, nggak ada batasnya. Ada yang untuk selamat dia begitu. Ada yang Nabi Nuh sampai judek ya banget dengan yang panjang piye sudah meh 1000 tahun dia anukan tuh. Akhirnya diberi jalan keluar. Sudah bikin kapal. Dilolok nih gak urusan itu. Itu Allah. Kapal cik tetap akeh sing gak percaya, hanya puluhan orang sing percaya. Tapi akhirnya mati kabeh. Termasuk anake Kanan, nggih. Bandel ngeyel, pinter ngelangi terus ngeyel. Nah, jadi mari kita lihat. Jadi kunci utama menggapai kekuatan pertolongan Allah agar dikabulkan sesuai keinginan kita. Apa ada itu? Jatahmu hari ini dongomu cuma 2. Jatah setiap hari kita cuma 10. Ada enggak? Enggak ada. Mau dongo sak pol-pole berulang-ulang enggak ada. Ada enggak di jatah? Kowe kudu dongo hanya khusus bicara tentang masalah ilmu misalnya. Enggak. Dongo poae termasuk Nabi Sulaiman dongo dikasih kerajaan yang tidak ada orang bisa menyamai setelah itu, ya dikasih. Dia menguasai kerajaan binatang, kerajaan jin, ya, kerajaan angin begitu. Jadi seperti itu. Begitu dahsyatnya doa itu, tapi nyapo kita ini wegah. Asal-asalan habis sholat nggak sampai nangis, mundur pipir begitu. Coba dirubah. Ndonga apa iso? Ben anake api, ben anake pinter, ben sregep, ben keluarganya bisa sakinah mawaddah, ben rezekinya bisa banyak dan sebagainya dan sebagainya.
Maka ilmu mengelola doa sebagai upaya meningkatkan kualitas permohonan kita kepada Allah tentang sesuatu kebaikan yang kita harapkan. Ojo ndonga elek, ya. Ojo ndonga nyilakakne wong, jangan. Jadi gitu. Yang kita harapkan dan mendapat pertolongan dengan mudah sehingga kehidupan kita bisa lebih baik. Ndonga apa ae. Wong tua yang sudah mati kita dongane apa, semuanya itu akan berpindah. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, seperti biasanya, yuk kita berubah, yuk kita cari ilmunya, mulailah dengan hati, ya. Nah, kita belum meninggal sekarang ini, suatu saat juga sudah meninggal. Koncoku 2 hari ini profesor meninggal Pak IPB gitu ya, contohnya, padahal dia ahli ngaji dan sebagainya. Jadi contohnya gitu. Sebelum kita dipanggil Allah, mbok yao, kita ini yakin bahwa kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang banyak berbuat kebaikan untuk diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita. Nah, lain lagi situ apa Abdul Muthalib, ya, waduh pasukan gua aja datang mau ngepung. Abdul Muthalib nyerahnya sama Allah, ya Allah, Ka'bah ini milikmu ya Allah, lindungilah Ka'bah ini ya Allah, bersama kami ya Allah. Dia bilang sama Rojo Abrahanya itu, silahkan kalau memang niatnya mau ngerobohkan Ka'bah, umpamanya niatnya untuk membuat perekonomian pindah nenggone dhek, ya toh, enggak di sekitar Ka'bah. Yang penting rakyat-rakyat atau warga itu jangan dibunuh gitu. Dhek mlayu kok kono. Ka'bah ditinggal prung gak ana sing jaga. Gak ana sing jaga apa gak ana sing jaga? Menungsone gak jaga. Tapi Allah yang punya semuanya jaga. Belum dicuil sidik ngono, gak naik, belum diantem jedhuwur, jebol gitu, belum. Gurung teko wis mati kabeh. Ditelaki manuk. Ya, kayak gitu nggih. Jadi sepele doa kita ngono. Abdul Muthalib kan niatnya apik, wong itu gitu, penting warga gitu. Jadi melayu dia percaya sama Allah. Maka kalau doa itu setengah hati, gak percaya sama Allah, nanti dikabulkan. Wis donga 1 kali, 2 kali, 3 kali rumangsa, wah aku wis donga wae. Berapa kali? Cuma 3 kali. Padahal banyak orang berdoa nggak bosen-bosennya begitu, itu seperti Zakaria nggak bosen-bosennya, itu akhirnya dikabulkan, dia mendapat putra. Yuk kita berjihad sungguh-sungguh di dalam berdoa dengan kesabaran, kita pupuk semangat, kita jadikan berdoa dengan sepenuh hati di setiap aktivitas kita menjadi kebiasaan. Semoga dikabulkan untuk menolong, untuk mendapat pertolongan Allah lah ini. Nah, jadi kalau kita lihat, bentar ya, ini mungkin ini asal katanya ya ini da'a, ya da'u, doa. Kalau da'anya ini, da'an ini memohon, meminta pertolongan. Ini yang secara framework sering dijadikan rujukan makna doa. Walaupun ada dalam istilah-istilah lain di Quran itu yang bisa juga bermakna menyembah atau menyeru. Jadi seperti itu. Nah, kalau dengan istilah makna doa itu permintaan permohonan dari seorang hamba kepada Allah disertai kerendahan hati, kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu kebaikan sesuai yang diharapkan. Kebaikan apa saja? Hai kesulitan kita. Maka kalau kita punya kesulitan, rentengan itu catatan. Saya ekonominya masih pas-pasan, saya ini gitu loh. Saya susah menghadapi anak dan sebagainya. Hubungan saya sama mantu lagi kacau, hubungan saya sama besan atau mertua lagi kacau, umpamanya seperti itu. Nah itu berusaha golek ilmune, berusaha dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan tawakal. Jadi ada ilmu, iman, jihad sungguh-sungguh, jangan lupa doa, sabar. Karena doa tawakal itu tidak selalu langsung tokcer oleh Allah, itu hak Allah untuk timing yang pas. Allah Maha tahu toh, timing yang pas itu begitu, maka perlu ada kesabaran. Maka contoh Nabi Yusuf, di Quran tuh kabeh wis ana contohe. Ya.
daripada aku digodani terus sama Siti Soleha nanti jadi fitnah. Ya Allah, penjara lebih baik daripada saya tergoda itu. Wong dek ya laki-laki, Soleha ya ayu gitu kan. Bisa aja suatu saat bisa tergoda. Ya betulan di penjara. Lah kok di penjara itu loh Pak, ono sing lali, ada mimpi dan sebagainya, lali Pak. Setelah keluar lali, padahal yang satu mati, yang satu hidup. Allah hendak membangun kesabaran, timing yang pas. Begitu rojonya mimpi, di situ timing yang pas. Nggak ada yang bisa jawab, ya mimpinya, nafsir mimpinya itu apa. Orang itu baru sadar, Raja, saya lupa betul, ada setan yang melupakan saya, itu kan. Ada namanya Yusuf yang dia pandai betul menafsirkan, dan saya sudah rasakan, sudah buktikan. Panggil, akhirnya dia kilas baliknya dapat itu. Si Rasul berdoa terus, kilas baliknya hijrah. Nabi Yusuf kilas baliknya itu ada persoalan kerajaan bermimpi itu rajanya, terus dia akhirnya bisa menafsirkan, dipercaya kenyataannya panjang. Iyo 7 musim kering habis-habisan, 7 tahun akhirnya musim baik. Nah itu dengan segala tekniknya dia bisa begitu. Itulah yang contohnya, itu perlu sabar, bukan mutung. Aku harus berdoa kok berapa kali? 3 kali. Aku nanti takut itu, berdoa dulu berapa kali? 3 kali. Doa 3 kali kok ya ngomong berkali-kali piye. Ya kan emang males berdoa. Ya. Nah, maka mari kita break dulu untuk dilanjutkan. Monggo, silakan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penjelasan Pak Juli mengenai manajemen doa, the power of doa, di mana tadi ada sebuah kalimat bahwa doa adalah kunci utama memancing kekuatan pertolongan Allah. Nah, sangat menarik sekali, kita akan membedah lebih dalam lagi, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya?
Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita lanjutkan kembali membahas mengenai manajemen doa bersama Ustadz kita, Ustadz Juli Murtado. Mari kita akan memperdalam lagi mengenai the power of doa. Kepadanya kami silakan. Jadi, kita lanjutkan. Jadi ada banyak ayat dan hadis, cuma kita karena terbatas waktunya sebagian kita cukil. Jadi seperti ini diantaranya ini Quran surat Ghafir ayat 60 ya. Jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dzahirin. Jadi dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, dongo juga dongo aku itu segalanya, gak koyo presiden, aku ku kabeh punyaku, maha segalanya, dongo. Wong dongo iku gak dibayar, gak perlu bayar maksudnya. Niscaya, ini menunjukkan niscaya janji Allah akan kupernakan doa itu, apapun bentuknya. Neng kudu sabar, neng kudu ngerti carane ben jitu doane. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, termasuk yang wegah berdoa, termasuk wegah ibadah sama Allah, menyombongkan diri dari menyembahku, ngeremeni tuntunan, wegah ibadah, wegah doa dan sebagainya, ubudunya lali sama Allah, maka dia dilalikan oleh dirinya sendiri. Fa'angsahum anfusahum. Nah, jadi akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Coba lah. Allah itu kalau berfirman di sini dungo, maka doa itu salah satu hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan. Nah, wong sregep bendina dungo, pokoke insyaallah dirinya akan tercerahkan dari jalur yang namanya jalan lurus, sehingga mudah mendapat kenikmatan. Nek enggak nyombongkan diri,
kemelinting ngremehne Allah, wegah ibadah, wegah belajar ilmu agama, wegah ndonga, hati-hati. Itu masuk gerombolan orang yang sombong. Orang sombong pasti akan masuk neraka. Neng dunya akhirnya dia juga kena azabnya. Setidaknya ada kata-kata hina-dina. Mungkin dia sugih tapi koruptor dan sebagainya, dia hina-dina. Deloken nanti ditenono sing tukang koruptor, tukang apa-apa gitu ya, tukang pencitraan itu kalau udah selesai kan nanti banyak diejek gitu ya. Jadi itu janganlah seperti itu, ya. Nah, lawang gratis saja orang wegah. Padahal Allah sudah punya kekuatan luar biasa. Misalkan di ayat yang lain ini ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah pada Tuhanmu dengan rendah hati. Ojo kemelinti, ojo sombong, rumoso hebat, rendah hati. Kalau terhadap Allah ya, apa yang kita sombongkan kepada Allah? Malah Allah itu di ayat yang lain mengatakan, nek kowe merasa sombong, coba ndresepo ning bumi utawa mabura ning gone langit. Iso enggak? Gak iso, ade sombong banget itu loh Pak ya. Itu oleh Allah salah satu di Quran seperti itu ya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam hal ini gathuk dengan tadi sombong, gak gelem berdoa kepada Allah. Jadi hati-hati ya, berdoa itu hikmahnya banyak sekali. Enggak, berdoa, wegah berdoa itu akan banyak menimbulkan hal-hal yang nantinya menyusahkan dia. Penting ini. Nah, makanya itu menjadi sesuatu hal. Jadi misalnya di dalam surat Al-Baqarah benanu langsung aja, dan apabila hamba-hambaku bertanya ya, wa idza sa'alaka, nah, ya, dan seterusnya ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, wa inni qarib, sungguhnya aku adalah dekat dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Penting di dalam tuntunan Islam kita ini ikhtiar dulu, terus berdoa, tawakal. Kita berdoa dulu ben nanti dikabulkan. Artinya usaha. Kita usaha dulu. Ojo ndonga gak usaha, wis salah. Salah posisi, gak bakalan ketemu. Oh, doa tok kok enak kowe ya usaha sih gabrus-gabrus sak karepmu, tapi nanti akhirnya nemu lanahdianahum subulana, jalan-jalan yang oleh Allah akan dikasihkan. Hendaklah mereka, ini syaratnya yang penting, memenuhi perintahku, sholat ya sholat dan sebagainya. Nek makan anak-anak kita beri makan yang halal, jangan korupsi dan sebagainya. Nah, ada kan ceritanya itu, dia itu yang dia makan barang yang haram, dia itu sering berbuat dosa dan sebagainya. Dongonya terbiji nang masjid begitu. Ya gak bakalan dianu ya. Kotor jiwanya gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, beriman kepadaku, percaya agar mereka memperoleh kebajikan atau kebenaran. Nah, jadi kalau seperti itu, nah misalkan ini ada contoh, Nabi Adam tadi bingung, niki Zunnun itu Yunus ya, dia itu nesu bolak-balik sampai anu tak kuanu berwenggel di kuandani berwenggel umatku ki piye ya wis jengkel malu. Padahal dia rasul itu kan memang diutus itu, nggak boleh gitu dielekne oleh Allah, disentil oleh Allah, akhirnya dikuopiok bolak-balik. Begitu dia munggah kapal terus masuk let sedilut itu wombaknya kayak nggak karu-karuan, di luar kebiasaan, sampai si bagian itu sampai gumun. Ki anune kok nggak karu-karuan ini. Oh wis kuabe barang wis mulai dikurangi itu pada sebagainya diundi. Mungkin ada wong sing dosa besar iki diundi berkali-kali ya. Keneknya itu Yunus. Wis
yang aku yang mungkin aku bersalah ya Allah. Ya sudah, terima. Iki tamu ini tamu mosok tamu diundi jebole Yunus lagi Pak, diundi sampai 3 kali Yunus lagi. Akhirnya ya kepaksa, begitu Yunus nyemplung belum langsung dilalap iwak lautan ya, yang katanya dugaannya itu sebagian tafsir sekarang masih hidup. Laut itu luas banget ya, dan iwak lautan itu gede ini bisa ndak karu-karuan. Nah itu laut moro-moro tenang. Maka hati-hati orang kotor, orang yang berzina, orang yang ini, apalagi dia belum mandi besar baru berzina terus ngombe, hati-hati. Mancing azab, bisa-bisa dia gawa keluargane ya umpamane ngono di tengah jalan pres mati, ditabrak kereta misalnya dan sebagainya. Karena sesuatu yang kotor itu akan mudah memancing azab. Ya caranya Zunun itu neng jero gelak ini wis lemes kabeh, piye carane metu, piye carane mau gede banget begitu kan. Donga. Sekali lagi kekuatan doa itu, ini kisah nyata. Di mata Allah kecil. Itu malah ada yang cerita itu dia sudah melanglang di 5 samudra itu jenenge iwake gede to, blu-blu gitu-gitu, terus akhirnya di donga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus ya Allah, aku dolim, aku bersalah ya Allah, lari dari tugasmu ya Allah, ya Allah. Engkau yang maha suci ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau. Sungguhnya aku ini orang dolim ya Allah. Izin dia itu minta izin itu, tapi hati yang terkait dengan doa itu kan menunjukkan selamatkanlah saya ya Allah, kayak Nabi Adam tadi. Akhirnya diuntah nih plek delalan yang cedak itu ono sejenis lampu. Akhirnya dia tangi geria-geria gitu ono lampu wis dilalap sisan wong dia luwe sudah mati. Akhirnya hidup, dia balik untuk kembali ke umatnya. Akhirnya bisa dikatakan berhasil. Tapi cerita itu nggak ada cerita yang jelas. Nah contohnya misalkan mereka berkata, mohon pada Tuhanmu akan kami menjelaskan kepada kemauannya. Ini orang di Al-Baqarah, orang yang memang nipu, dia membunuh tapi pura-pura bener. Terus akhirnya dongo sapi apa ke kurung jelas kowe tak minta lagi warnanya merah. Enggak, njaluk oneh warnanya yang bersih mulus begitu, njaluk oneh. Pokoknya yang terakhir artinya di sapi itu yang gak pernah untuk meluku istilahnya, untuk membajak sawah. Setelah dicek itu ada beberapa tafsir katanya njaluk wijol emas itu. Oh, melarang banget karena hanya itu satu-satunya. Tapi setelah dibelah, dikeplek nih tulangnya, orang itu hidup, ngomong bahwa yang membunuh itu yang tadi mencak-mencak pura-pura benar. Akhirnya dia sadar nggak? Dasar dia orang kafir, sadar orang munafik, wis tukang nipu, ngerti ngono, hatinya mengeras, malah dikira macam-macam. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau ketemu wong memang sudah sesat, termasuk salah satu orang munafik, tukang bujuk, ya toh, diberi amanah berkhianat, sopo ae lah wis. Mbok dadi lurah apa dadi presiden gak urusan gitu ya, hati-hati. Nanti bisa cilaka kebetulan. Diomongi wis gak mendal wis gak. Mau di apane wis gak akan kodal gitu. Nah ini salah satu hadis ya, ada buahnya itu ya. Adapun ruku maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan sujud maka berusaha sungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu. Ini salah satu, sujud itu simbol paling kita dekat sama Allah. Di tempat
tempat kita ndelosor seperti itu, Rabbana walakal hamd. Terus ada yang bilang apa? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah Maha Tinggi. Di situ boleh dilanjutkan doa. Jadi itu sunnah ya. Enggak moco ya sah itu sholatnya. Mbok tambahi doa ya gak apa-apa begitu. Jadi di situ. Atau boleh di luar sholat pas sujud lagi gitu ya, kalau misalnya sujud syukur dan sebagainya tambah ono doa, tidak apa-apa. Sehingga menjadi layak dikabulkan untukmu. Artinya gini, kalau dari diperes nanti ada hukumnya. Jadi kalau berdoa boleh apa saja dan sebagainya. Mbok yao kita berdoa untuk kemudahan dan keselamatan kita. Mbok yao kita berdoa kepada orang tua kita baik meninggal atau masih hidup. Mbok ya kepada anak-anak kita satu-satu yang sudah meninggal maupun hidup, saudara kita sesama muslim baik yang hidup maupun sudah meninggal. Berdoa tentang keinginan mendapat rezeki yang halal, thayyiban, barokah, bisa setiap memulai, selesai pekerjaan, berpergian dan sebagainya. Ini kita sepele, tapi banyak sekali manfaatnya, ya. Sebab salah satu tempat ngentakni duit itu adalah terjadinya banyak musibah, kecelakaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ada orang nipu, baru kecelakaan, sikile buntung, tangannya buntung, meripate buta bingung. Akhirnya, nanti tak duite, baru nipu deh sekitar 10 juta itu. Gak cerita nih, tapi saya tahu orangnya sekarang sudah meninggal. Nah, ini contoh nyata. Jadi suaranya begitulah. Nah, setiap memulai kesehatan fisik, hati kita, pikiran kita, ya Allah, mudah-mudahan pikiran kami dipenuhi dengan kebaikan, ya Allah, bukan pikiran kotor, bukan pikiran menipu hati kita, ya Allah, sucikanlah ya Allah, fisik kita sehatkanlah ya Allah, gitu ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini bi basori, ya kan? Itu juga apa-apa tuh dan sebagainya. Kesuksesan usaha pekerjaan kita sehingga kita bisa kredibel, usahanya bisa berkembang selalu dalam kebaikan, keselamatan. Kita berdoa begitu, berlindung kepada godaan setan yang terkutuk dimanapun kita begitu, sehingga akhirnya kita tidak tergoda. Berdoa supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, ya. Dan semua yang baik-baik apapun yang menyangkut kesulitan kita. Gratis, tis. Ngono ku mau gak percaya sama Allah. Ya harus percaya, kalau berdoa itu harus yakin Allah itu akan mengabulkan kapanpun, nggak ngerti rupanya kayak apa, nek nggak dikabulkan akan diganti yang lebih baik. Bahkan ujung-ujungnya nanti sampai di akhirat, sambil untuk membuka introspeksi diri kita. Barangkali kita ini wong malas, barangkali kita ini berbuat banyak dosa dan sebagainya. Jadi itu, jadi manfaat kekuatan doa kita lihat itu. Beda, ada yang sama, ada yang beda. Karena semua unsur positif pasti mengandung kesamaan, tapi ada perbedaan. Ibarat mutiara itu ujung-ujungnya bisa berbeda-beda. Nah ini kalau itu kunci utama raih pertolongan Allah. Mancing pertolongan Allah yang gak ada batasnya, unlimited sesuai dengan yang kita harapkan. Ya contoh-contoh tadi itu loh Rasul gitu ya. Zunnun itu bisa urip enggak, melbuplek itu kayak bisa urip isoan itu. Padahal coba njajal loh. Nyemplung ngoblung, muka-muka dipangan iwak lodan ya. Boro-boro dipangan lep gitu, Pak, iso-iso kes. Kena apa? Kena giginya ya matilah kita gitu ya. Jadi dimudahkan meraih kesuksesan, keselamatan, kemudahan, kelancaran. Ya ini kesuksesan, apa yang kita jangan dicapai sambil dongo terus keselamatan, kemudahan, kelancaran, keberuntungan di berbagai bidang kehidupan. Dimudahkan. Digelender nih gitu loh, ya. Karena kita berdoa terus, ya Allah. Pajak misalnya gitu ya. Ya Allah, pajak itu memang bukan tuntunanmu 100% ya Allah gitu kan. Loh apa pajak dimbay-bay tekan kono dikorup sampai ratusan triliun. Iya toh, Pak? Iya kok. Kalau murah pajaknya malah nggak dikasih pajak dan sebagainya, malah dikasih insentif dan sebagainya.
sing cilik-cilik menengah diparani tekan dindi. Artinya di situ keadilan perlu dibentuk gitu ya, dan perlu disempurnakan. Terus gak apa-apa nanti di siaran TV nanti ngomong ya gak apa-apa, banyak kenyataannya ya memang seperti itu. Tapi ada manfaat, tapi ojo dikorupsi, ratusan triliun, ribuan triliun akhirnya jadi nggak bagus untuk pendidikan. Nah, mendorong segala kekuatan diri yang dasar. Ingat ya, nek berdoa sungguh-sungguh ya Allah, menyelesaikan banyak masalah itu aku pengalaman berkali-kali dapat cerita orang lain dan sebagainya. Wes percayalah bahwa berdoa itu penting, gratis. Nyapo kita ini sia-sia nih. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini mendapat kekuatan ilahiyah, membukakan jalan keluar. Contoh tadi itu ya, kesulitan yang dihadapi, bisa merasa hati tenang, penuh semangat, pantang menyerah, tidak merasa takut, tidak bersedih hati di setiap langkah karena bersama Allah dan sudah berdoa. Nah, itu membuat ketenangan wis doa. Iki wis aku tuh berniat jihad fisabilillah, sing tak lakoni bener. Mbuh, bismillahirrahmanirrahim Allah. Kasarannya gitu. Mbuh nanti dadi apa gak urusan itu. Nah, menyuburkan, menguatkan keimanan, keikhlasan, kesabaran, keikhlasan dan takwa. Jadi terutama keimanan, keikhlasan dan kesabaran itu menjadi menonjol di dalam doa itu. Terjaga kesucian hati. Nek gampang berdoa pasti yang didoain itu apik. Nah, wis percaya be Allah, ndongane ya Allah, mudah-mudahan saya nanti bisa kawin istri 100 gitu. Kayak Nabi Sulaiman ya, setelah 99 pengen 100 gitu ya. Loro enggak taunya. Padahal ya wis apa-apa kakean ora akus gitu ngono itu. Wis istri wis wae banget, contohnya seperti itu. Ya janganlah, ya. Dan sebagainya. Nah, dan terjagalah kesucian. Ya Allah, saya mau korupsi, mudah-mudahan enggak ketemu. Gak ketangkep KPK ya gendeng ya. Nah itu ya, terjaga kesucian hati, selalu dalam lurus, mendapat sukses, beruntung, hasanah dunia, hasanah akhirat. Ini terakhir ini ya, terakhir kiat sukses berdoa. Ini penting ya. Nomor 1, ini jurus jitu ben berdoa ini kita ini mandi maksudnya ngerti nggih? Pastikan yang kita mohonkan itu kebaikan dan kebenaran di jalannya. Aku ya Allah diberi amanah oleh pekerjaan kita harus begitu, harus nagih apa 200 juta luwih Bapak ya. Wah, ngene-ngene. Yo bismillah itu berdoa nggih mudah-mudahan diberi kebaikan. Nah, doa kita akan mantap dan mudah-mudahan Allah mencari jalan tadi, kreativitas tadi loh. Sadurunge gak kepikir itu. Bengine tak kepikir itu, bengine tak pikir ndonga ndepripil. Akhirnya nemu itu Pak. Gak tahu, makanya Allah itu salah satu memberikan jalan yang baik itu adalah berupa ilham yang baik. Sono. Contohnya seperti itu. Nah, berazamlah yang kuat dan penuh keikhlasan. Bersungguh-sungguhlah, ini harus azamnya harus kuat. Panjang niatnya apik, dia sungguh-sungguh ingin melakukan perbuatan yang baik. Bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan penuh kerendahan hati dan suara lembut. Ojo bengak-bengoknya berdoa, ya. Itu kalau sirri itu ke telinga bisa masuk ke otak, di mana di situ akan menyentuh lebih banyak dan menyentuh hati lebih banyak. Maka disarankan kalau sholat itu sirri, kecuali kalau kita ngimami masjid. Kalau enggak sirri, ngomong sidik-sidik sing krungokne ngono. Itu berbeda sekali itu, masuk di hati, pendengaran kita berbeda gitu, ya. Nah, suara lembut, karena kelembutan itulah akhirnya membuat hati kita tergetar, akhirnya nyingkron dengan Allah. Ya, habis tahajud dan sebagainya. Ya, lakukan berulang-ulang terus menerus. Jangan mudah putus asa, dengan penuh harapan, keyakinan akan dikabulkan, dan bersabarlah karena Allah itu nggak bisa diatur-atur menungso. Allah sudah tahu bagaimana dia memutuskan, menghendaki untuk sekarang atau bagaimana, atau untuk menjadi refleksi diri dia dan sebagainya. Jangan mudah putus asa. Awalilah dengan istighfar, zikir yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
dan lain-lainnya, sertakan amal husna. Nek pengen sugih, ya Wahab, ya Rozah, ya Ghani, ya Muni. Nek pengen kita mendapatkan kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Pengen hati kita lembut, anak kita lembut, ya Latif, ya Rauf, kayak gitu ya. Itu kan artinya berhubungan dengan kelembutan dan sebagainya. Pengen kita nih wani, berani, kuat dan sebagainya, ya Qawi, ya Matin, ya Aziz dan sebagainya. Pengen kita diampuni Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu dan seterusnya. Ya Wahab, ya Rozak. Pengen rezeki kita banyak dan sebagainya, baik, ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak. Pengen hati anak saya ini bisa terbuka, nggak bodik setengah mati gelem sholat, ya Rozak, ya Fatah, Rahman, ya Rahim. Ya Fatahnya itu loh, membuka pintu hati anak kita dan sebagainya. Jadi itu buahnya ya dukodo itu asmaullah apal aja, tapi juga artinya harus artinya. Jadi pengen menghadapi penyelesaian yang baik dan sebagainya. Oh Allah tuh ya sabur, aku kok gerusa-gerusu terus, ya sabur, aku kok kepikiranku kok metol banget, susah mencari solusi. Iya Rosid, ya Wahab, ya Rozah, ya Rasid. Itu orang yang maha cerdas, berilah kecerdasan untukku dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, permintaan dengan permintaan doa kita sebaiknya diiringi sedekah itu luwih mandi, Pak. Sebab Allah itu paling suka dengan hamba yang slow-mo, itu suka sekali. Selain diganjar, juga doa-doanya akan lebih mudah dikabulkan. Lakukan di saat-saat yang baik, seperti setelah sholat wajib, tahajud, setiap memulai pekerjaan dan sebagainya, setelah berwudu dan sebagainya. Pokoknya pada saat baik, termasuk pada waktu di Raudhah kalau kita sedang umroh, haji dan sebagainya, di masjid dan sebagainya. Jadi seperti itu. Taatlah kepada tuntunan perintah Allah. Sebab kalau kita nggak taat, nggak nanti sholat dan sebagainya, dongo ya angel dikabul. Kenapa? Itu syarat dasar ya. Jangan malas berdoa, jangan menyombongkan diri, jangan menyekutukan Allah. Berimanlah bahwa Allah maha segalanya dan maha pengabul doa. Bersabarlah, sertai ikhtiar, usaha yang terbaik, sungguh-sungguh jihad seperti yang kemarin disampaikan, ya, yang diharapkan bisa tergapai. Apa yang kita harapkan, apapun itu. Yang belum kawin ya naksir wong itu ya coba berdoa, ya Allah, muga-muga hati saya dipertautkan dengan dia gitu. Siapa yang belum kawin nih? Mas Pur ya. Kayak gitu. Nek Pak Zainul aja ndonga ya 99 aja. Keter nanti itu ya. Nah gitu. Bersabarlah serta ikhtiar berusaha yang terbaik yang diharapkan tergapai. Sucikanlah hati kita, jangan dikotori, jangan makan barang sing haram, sing gak jelas dan sebagainya. Janganlah berbuat dosa-dosa besar, berzina dan sebagainya, ngombe dan sebagainya, termasuk makan barang haram. Bersyukurlah kalau sudah tergapai dan istiqomahlah. Ini ujung-ujungnya karena banyak Allah itu setelah mengabulkan doa pas yang pesawat mau begini dan sebagainya, setelah selesai lali berdoa, lali bersyukur, nggak istiqomah tetap berdoa, malah rumongso aku kok itu mergone aku kok. Nah, akhirnya seperti itu. Akhirnya saat dikeplanin, akhirnya nggak dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Ayo monggo, saya kira sudah cukup. Ini nanti dikembangkan kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang dari jemaah. Siapa yang ingin bertanya? Monggo. Oke. 2 orang. 2 orang. Ayo monggo. Bu Komar, monggo. Kajian saat ini tentang doa isi Al-Quran. Tadi sudah jelas Pak, saya itu menyaksikan di depan saya. Kita itu tamu. Kalau tamu seperti ini kita harus sopan santun, harus cukosito, harus berkata kita harus yang baik Pak. Tapi saya menyaksikan kalau kita menyelesaikan masalah dalam surat As-Surah harus bermusyawarah yang baik. Tapi Pak diingatkan malah saya memuncak, saya berani gitulah.
Ya sudah, kalau sudah dilanjutkan, padahal itu di bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan penuh berkah, penuh rahmat. Tapi seperti itu ada permasalahan tidak berkenan dengan seseorang, dia istilahnya teriak-teriak Pak. Terus yang kedua, bulan Idul Fitri, mohon ampunan, maaf-maafkan, saling mengakui kesalahannya. Dilanjutkan lagi, itu di rumah makan Pak. Padahal rumah makan itu mencari rezeki. Sohi bubek bagaimana lah, kita itu sama. Sudahlah Bu, saya itu tak jawab halus ya Bu, tidak terima. Padahal dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang ayat demi masa orang itu dalam kerugian. Ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa menyelesaikan masalah dengan kesabaran dan ketakwaan. Yang saya tanyakan simpel aja Pak. Nanti kalau pertemuan yang ketiga kita itu tamu, sohibul bait itu terus bagaimana? Padahal pengajian seperti ini diamini 7.000 malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebetulnya dibahas tuntas nanti di manajemen problem solving, memecahkan masalah dalam kehidupan kan banyak. Kalau ketemu sama orang yang berwenggel, emosian, dieleni tambah ngamuk dan sebagainya, salah satu dituntunannya itu pertama doakan dia. Hatinya harus dirubah kita menjadi Rahman Rahim sehingga mau mendoakan dia. Maka malaikat akan mendoakan kita. Terus maklumi dia, pahami. Sambil melihat kira-kira hubungan sebelumnya itu bagaimana. Sebab kalau hubungan itu sudah nggak baik, itu gampang salah tafsir. Ya? Nah hubungan nggak baik, kita gak sengaja noleh ke sana gara-gara ono apa sing apik ono tikus, ono sing lagi nggak cocok lewat, pancen kurang ajar. Petok aku gak gelem nyopo malah melengos, saya gitu deh. Jadi bisa mudah salah tafsir. Dan santuni dengan cara yang baik, berikan hadiah apa-apa yang dia suka. Terus berhati-hatilah di dalam menghentikan. Bukan hanya sopan tapi isinya bagaimana. Nah, terus bantulah, santunilah dia dan bersabarlah. Itu salah satu di Quran diindikasikan seperti itu. Memang perlu banyak hal. Nah, kalau kondisi itu memang lagi gak cocok, ya, nek wong cocok itu loh. Contohnya misalkan saya dulu, wong jenenge nenggone Bali gitu kan, moro-moro ada wong gojek jongkrok nih saya, aku meh mati ya ceblok nang jurang gitu. Dia celehaan, maaf, tak pikir Joko gitu loh. Mungkin wajahnya komburi kayak Joko gitu loh, ambil dia gojek, tapi ya nek gojek ya aja ngono, Pak jongkrok nek mati piye. Nah, contohnya seperti itu. Aku elek nih, tapi saya nggak marah, karena niat dia nggak jahat. Tapi ojo gojek gitu, resiko nek mati tanggung jawab piye gue. Ya Pak maaf gitu contohnya seperti itu. Nah, yang repot itu kalau hubungan memang karena mungkin masa lalu apa-apa gak pas. Nah, itu juga ada hubungannya dengan agamanya orang itu sama kita perbedaan jauh. Kalau orang gak punya agama, pertimbangannya banyak urusan dunia. Terus akhirnya gampang tersinggung. Gitu loh Bu. Iya. Nah, dan sebagainya. Dielek nih malah ngamuk. Oh, aku gak ngerti agama. Jadi seperti itu. Padahal misalkan ya orang berduaan di kamar, ya tonggo kita misalnya gitu, dielek nih bisa ngamuk dia. Lagi omah-omahku karku dewe kok. Nah iya, tapi ini kalau di kampung ya gitu kan berzina potensinya misalnya kayak gitu. Banyak Bu, aku wis 20 tahun jadi RT RW, tuwa empol. Sejak umur selawe jadi karyawan, sing karyawane mimpin karyawan yang ribuan orang.
setuwe pol ketemu wong duablek wong gitu itu. Memang akhirnya memang butuh pembinaan. Kalau enggak ya sudahlah, kita hindari hal-hal yang memancing nanti emosi. Ya diam sambil mendoakan. Mendoakan, menyantuni, berkata hati-hati, memaafkan. Lupa Bu saya, ditambah lagi maafkanlah dia. Nah, mudah-mudahan itu menjadi proyek amal kita. Umpamanya dia nggak berubah, kita wis oleh pahala Bu, karena kita mendoakan dia, memaafkan dia, menyabari, kan semuanya dapat pahala. Jadi seperti itu, ya. Apalagi menyantuni dia, udah senengannya kita gedang goreng, kita tukangnya gedang goreng kayak gitu. Oh, kan Rasulullah sering toh ada orang buwedik disor ngene, disor apa ngene-ngene bareng dhek lara. Kok tumben gak ana sor-soran sangka lewat dalan gitu kan. Biasanya dianu blathong apa kotoran hewan dan sebagainya. Ternyata setelah ngomong ada yang sakit itu. Mbok menawa dhek ngesakne ya waran digawa buah. Itu teko Rasul itu wis kode karo-karuan, padahal niatnya Rasul itu untuk nyambangi dhek lara, dipuasi, apalagi yang dikasih itu misalnya gedok misalnya gitu sing senengane wong kuwi, langsung masuk Islam itu. Langsung masuk Islam. Wonge iku lho Pak, sing tadi itu lho Pak, bendina tak sor-sori teletong dan sebagainya, bareng aku lara kok gak ono sing nyambangi, kecuali kok Rasulullah nyambangi nggo gedhok senengan aku langsung tobat Pak ya Allah gitu ya. Rasulullah begitulah hebatnya Rasulullah ya, tidak ada suatu niat yang kecuali Rahman Rahim diambil oleh Allah. Paling tidak gitu, nek enggak jadi paling tidak kita untuk pahala Bu nggih. Monggo yang lainnya silakan. Silakan dari jemaah. Satu lagi. Ayo, monggo. Wes pokoknya takut aja. Ada forum ini, mudah-mudahan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah doa bisa merubah takdir? Contohnya sebelum dilahirkan kan sudah di seperti nggak judulnya siapa kayak gitu. Ya sudah. Kalau berdoa saya pengen judulnya ke orang itu. Yang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Yang jelas di dalam hadis ada ya bahwa salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Itu saking hebatnya doa. Tapi karena kita tidak tahu takdir kita ke depan itu kayak apa, ya, apakah dirubah dan sebagainya, ya. Kalau dia memang sudah jatuhnya terus dia betul-betul ya Allah, saya ingin menyelamatkan istri saya dulu ya Allah. Habis itu kalau engkau panggil ke apa-apa ya Allah, misalkan seperti itu, maka biasanya dia diberi kekuatan untuk menyelamatkan itu. Padahal dia dalam keadaan sakit keras, resiko matinya tinggi, tapi dia ingin begitu. Allah berikan kesempatan. Itu hebatnya doa itu, takdir aja di situ. Tentu kalau itu dengan ketulusan, sungguh-sungguh niatnya api. Mau apa kayak mau apa begitu. Ayo kita mulai ya berdoa deh. Kan lebih baik berdoa. Bismillah. Apa sih susahnya? Budal, bismillahirrahmanirrahim Allah gitu. Moro-moro gak berdoa terus moro-moro diserempet dan sebagainya kan ya kacau Pak. Apalagi misalkan nyilakane wong atau apa gitu. Jadi ya gitu aja. Doa itu senjata kaum mukminin. Yang benar itu bukan muslimin, mukminin, senjata mukminin. Tentang pentingnya iman itu begitu. Jadi kalau sudah dimasuk di dada, yang bermain adalah hati. Itu ya. Kalau sudah diimani, mau disodori amplop berapa triliun pun gak payu dia. Jadi seperti itu. Oke, saya kira sudah waktunya lewat. Monggo, silakan. Sudah selesai. Terima kasih, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah sekali ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Juli Muqtadir bagi kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah atau hikmahnya. Dan ada satu kalimat tadi yang saya ambil dari beliau, bahwa berdoa itu adalah penting, gratis, dan jangan kita sia-siakan untuk menggapai pertolongan Allah.
Nah, saya Ika Tamara Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.